Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Wahaikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda serta nanda para calon pemimpin masa depan insyaallah, khususon siswa-siswi TKIT Al-Kautsar, SDIT Al-Kautsar, SMP Islam Al-Kautsar. Tidak lupa warga belajar PKBMT Al-Kautsar dan peserta Usbildung Alka Institut serta seluruh sivitas Yayasan Al-Kautsar Kelapa Nunggal rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dijaga dan dilindungi serta dikaruniai nikmat sehat, juga berkesempatan membersamai ananda keluarga besar kita dalam rangka Tarahib Ramadan SIT Al-Kautsar Kelapa Nunggal. Semoga kita akan dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga selalu mengkaruniakan kepada kita ketahanan, kekuatan, kelapangan, kesehatan dan kemudahan untuk melaksanakan amaliyah Ramadan dengan optimal dan penuh kehusyuan insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan kita tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan kita contoh teladan, contoh terbaik dalam beragama. Mari kita bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena siapa yang bersalawat kepada beliau sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, tak terasa hari demi hari terus bergulir, bulan demi bulan terus berganti. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, di mana saat ini kondisi kita sedang stay at home, bekerja juga dari rumah, belajar dari rumah, bahkan pemerintah menghimbau kita untuk beribadah di rumah saja karena dunia sedang dilanda pandemi wabah COVID-19. Allah memberikan hadiah kepada kita, alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat dinanti-nantikan. Tamu yang segenap kaum muslimin menunggu akan kehadirannya, yaitu Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah kami hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepada kami dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Ramadan yang sebentar lagi akan menyapa kita, mengunjungi kita, menghiasi warna kehidupan kita, menemani setiap aktivitas harian kita, mengangkat derajat kemuliaan kita, menyelamatkan dunia kita, memberikan kebahagiaan pada akhirat kita, dan atau akan menjadikan kita termasuk sebagai pemenang dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebentar lagi akan tiba. Lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyambut bulan mulia dalam kondisi saat ini? Apakah kita akan menyambut bulan Ramadan ini dengan biasa saja? Apakah kita akan menyambut bulan Ramadan dengan penuh keraguan dan kebingungan karena kebersamaan dengan adanya ujian pandemi wabah COVID-19 ini? Atau kita akan menyambut bulan Ramadan ini dengan keceriaan dan kesungguhan? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menyambut akan kehadiran Ramadan tentu harus dengan penuh kegembiraan. Bergembira dengan semakin dekatnya bulan Ramadan ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sebab bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Bulan yang di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un."
Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Karena itu mari kita lapangkan hati-hati kita untuk kita siapkan dalam menyambut bulan Ramadan ini. Apa di antaranya? Yang pertama adalah niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Jika niat baik, maka baik pula ucapan dan perbuatannya. Jika niatnya jelek, maka jelek pula ucapan dan perbuatannya. Terkait niat ini, saudaraku, ada dua yang harus kita siapkan. Yang pertama, tajdidun niyah, yaitu memperbaharui niat. Kenapa kita harus memperbaharui niat? Karena kita tahu selain virus COVID-19 saat ini sedang melanda, kadang ada banyak virus-virus yang mampu menyerang keikhlasan niat seseorang. Karena itu perlu sesering mungkin kita memperbaharui niat agar semakin bersih dan murni, bahwa ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa virus-virus itu misalnya? Ya, keinginan berhenti dari suatu amal perbuatan, atau bergeser dari keinginan semula yang tadinya kita ingin tilawah Al-Quran, karena di samping kita ada handphone, medsosnya terus berdering, Masya Allah, di bulan Ramadan ini, sehingga akhirnya kita bergeser, tilawah Al-Quran jadi ditinggalkan oleh kita. Atau munculnya keraguan-raguan terhadap suatu amal perbuatan. Karena itulah tajdidun niyah, memperbaharui niat, itu harus dimulakan dari saat ini. Ada sebuah kisah di mana saat itu Yazid bin Al-Anhas dengan anaknya, ketika Yazid bersedekah beberapa dinar dan meletakkannya di belakang seorang yang sedang sholat di masjid, niat dia adalah untuk bersedekah kepada orang lain. Tapi rupanya sebelum orang itu mengambilnya, datang anaknya Yazid yang bernama Ma'an bin Yazid. Melihat ada sedekah, Ma'an langsung mengambilnya, dan dia menunjukkan kepada ayahnya, ayah, ini saya mendapatkan sedekah. Nah, ketika ia tunjukkan kepada ayahnya, ayahnya berkata, saya tidak ingin memberikannya kepadamu, nah itu sedekah dariku. Akhirnya Ma'an mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW memutuskan, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Engkau dapati apa yang kau niatkan wahai Yazid, sedangkan wahai Ma'an, engkau boleh mengambil apa yang kau dapati. Hadis riwayat Bukhari. Kita juga mungkin pernah mendengar mengenai kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua tertutup batu besar, hingga mereka berkesimpulan tidak akan bisa selamat dari gua tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masing-masing menyertakan amal soleh yang pernah mereka perbuat. Orang pertama berdoa, dan dia menyertakan bahwa kebiasaannya dia adalah mengabdi kepada orang tua. Batu tersebut kemudian bergeser. Orang kedua, dia juga berdoa dengan sikap ifah, yaitu menahan diri dari perbuatan dosa pada saat ia mampu melakukan. Dia bisa melakukan dosa tersebut, tapi dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Dan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka batu pun bergeser. Dan orang yang ketiga, dia berdoa dengan kejujurannya. Dia memenuhi hak orang lain, ya, dalam rangka membayar gaji karyawan. Dan batunya juga bergeser. Akhirnya mereka bisa keluar selamat dari bahaya tersebut. Itu dinukil dari hadis muttafaqun alaih. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ta'didun niyah. Yang pertama tazdidun niyah, yang kedua ta'didun niyah. Hampir mirip, tazdid, ta'did. Tazdidun niyah, memperbaharui niyah. Ta'didun niyah, memperbanyak niyah. Jadi yang kedua ini ta'didun niyah, memperbanyak niyah. Kenapa harus memperbanyak niyah? Saudaraku, sungguh kita sadari bahwa umur kita ini sangat terbatas, dan yang kita gunakan untuk beramal soleh pun sangat sedikit.
Ramadan adalah bulan kelipatan pahala, maka kita butuh strategi dalam beramal agar dengan amal yang terbatas itu kita bisa meraih pahala yang lebih banyak. Salah satunya tentu dengan memperbanyak niat yang baik dalam satu amal. Semakin banyak niat baik diniatkan karena Allah, maka akan semakin banyak pahala yang akan kita peroleh. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin balagahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih." Barang siapa meminta kepada Allah mati syahid dengan penuh kejujuran, maka Allah akan menyampaikannya pada kedudukan syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidur. Jadi jangan ragu. Meskipun tidak berperang kita, tapi niatkan kita, Allahumma rzuqna syahada fi sabilik ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rizki mati syahid di jalan. Rasulullah SAW bersabda, seseorang telah berkata, sungguh aku akan bersedekah malam ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 1022. Sebetulnya tentang kisah. Ada seseorang yang berniat untuk bersedekah. Dia keluar rumah pada malam hari dan kemudian dia berpapasan menemukan seorang yang terlihat membutuhkan sedekah. Maka tanpa ragu dia memberikan sedekah tersebut kepada orang itu. Dia pulang, esok harinya orang yang bersedekah ini mendengar bahwa warga membicarakan ada seorang pezina yang mendapatkan sedekah. Nah, orang tersebut sadar, ya Allah, sedekahku jatuh kepada seorang pezina. Maka dia berdoa, ya Allah, segala puji bagimu. Kalau demikian aku akan bersedekah lagi. Esok malamnya dia juga keluar. Dia keluar tentu untuk bersedekah kembali. Dan dia menemukan seseorang. Dan seorang yang dia temukan itu tanpa ragu dia pun memberikannya uang sedekah kepada orang tersebut yang dia temukan pada malam itu. Esok harinya dia juga mendengar cerita bahwa ada orang kaya yang mendapatkan sedekah besar. Dan orang tersebut juga berdoa, ya Allah, segala puji bagimu, sedekahku ternyata jatuh pada orang kaya. Baik, sungguh aku akan bersedekah kembali ya Rabb, agar bisa tepat sasaran. Esok harinya dia juga keluar kembali dan dia menemukan seseorang yang sedang duduk ya. Dan kemudian setelahnya dia bersedekah, dia pulang. Esok harinya dia pun mendengar cerita bahwa orang-orang membicarakan ada seorang pencuri mendapatkan sedekah. Subhanallah. Si orang tersebut langsung, ya Rabb, segala puji bagimu, sedekahku ternyata jatuh pada seorang yang pertama pezina, yang kedua malah orang kaya, yang ketiga pencuri. Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu malam dia didatangi dalam mimpinya oleh seseorang dan dia menyampaikan, sedekahmu telah diterima. Adapun pezina itu mudah-mudahan dengan sebab sedekahmu ia akan menjaga diri dari zina. Dan orang yang kaya tersebut yang mendapatkan sedekah darimu mudah-mudahan akan mendapatkan pelajaran yang kemudian dia menginfakkan harta yang Allah berikan kepadanya. Dan orang yang ketiga yang kau sedekahkan itu adalah pencuri, mudah-mudahan itu akan menjadikan hidayah untuk dirinya agar dia menjaga diri dari mencuri. Masya Allah. Jadi meskipun menurut kita itu salah sasaran, tidak, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima dari niat ibadah-ibadah kita, niat amal-amal kita, ketika kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat yang baik merubah pekerjaan yang asal hukumnya hanya mubah menjadi sesuatu yang qurbah, yaitu ibadah. Dan tentu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, memperbanyak niat. Misalkan saat membaca atau menghafal Al-Quran, kita bisa meniatkan, berniat untuk mendapatkan kebaikan pada setiap hurufnya. Yang kita tahu satu huruf dari bacaan kita itu akan mendapatkan 10 ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bisa mengingat negeri akhirat, meniatkan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, berniat untuk mendapatkan syafaatnya Al-Quran.
berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca kalam Allah tersebut, berniat untuk mengamalkan hal-hal yang terkandung di dalam Al-Quran yang kita baca, dan berniat mengangkat derajat di surga dengan menghafalkan ayat-ayatnya. Jadi untuk membaca Al-Quran saja bisa 7 niat. Untuk menghafal Al-Quran bisa memperbanyak niat kita. Dan insya Allah Allah akan memberikan balasan atas niat-niat kita tersebut. Saya teringat quote dari Zig Ziglar yang menyatakan begini, kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Karena itu saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi Ramadan ini dengan memperbaharui niat dan juga memperbanyak niat kita dalam beribadah agar lebih optimal ibadah kita. Kemudian yang kedua yang kita harus persiapkan adalah memperbanyak taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Quran surat An-Nur ayat 31. Atau dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Yang hal itu akan menjadikan Rabb kalian mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama kita. Sebelum memasuki bulan Ramadan, perbanyaklah taubat dan istighfar. Semoga di bulan Ramadan kita bisa menjadi lebih baik. Kejelekan dahulu hendaknya kita tinggalkan dan kita ganti dengan kebaikan di bulan Ramadan. Ingatlah bahwa syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Yang pertama, menghindari dosa untuk saat ini. Kedua, menyesali dosa yang telah lalu. Yang ketiga, bertekad tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Dan jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka kita harus menyelesaikannya atau mengembalikannya. Inilah yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang tulus dan murni. Saudaraku, mulakanlah dari saat ini. Jangan berhenti dalam setiap aktivitas kita, kapanpun, dimanapun, kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah menerima taubat-taubat kita sebelum masuki waktu barakah di bulan Ramadan, sehingga kita pun akan mudah melaksanakan kebaikan amaliyah Ramadan tersebut. Atau kita berdoa untuk meminta segala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika 'indi. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, dan segala hal yang kau lebih mengetahui hal itu dari diriku. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat tatkala serius maupun saat bercanda, dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang aku lakukan. Kemudian yang ketiga, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah banyak berdoa dan memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita tahu, kita sadari bahwa tidak mudah melakukan kebaikan di bulan Ramadan, apalagi di tengah COVID-19 ini. Dan tentu itu semua kita butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh support, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terus pasrahkan pada diri sendiri, maka ibadah akan menjadi sulit untuk kita jalani. Karena kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Oleh karena itu hendaknya kita banyak bergantung dan tawakal pada Allah dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Teruslah memohon pada Allah agar kita dimudahkan menjalankan berbagai bentuk ibadah, baik salat malam, ibadah puasa itu sendiri, banyak berderma, menghatamkan atau mengulangi hafalan Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Misalkan salah satu doanya, Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla
Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Umar, Ibnu Sunni dalam Amal Yaum wa Laila. Atau doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, menurut Syekh Albani ini sahih. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat, bertaubat, berdoa, dan yang keempat adalah kembali kepada Al-Quran. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu meskipun kita di rumah, stay at home, tetap produktif, tetap menghasilkan. Salah satunya misalkan dengan tadarus Al-Quran, kita dengan anak-anak, dengan keluarga. Karena Nabi SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Nabi SAW adalah orang yang paling gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadan, tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu, dan Rasul SAW adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang tertiup. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu berkata, hadis di atas menunjukkan bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk banyak mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk mempelajarinya. Tentu saat ini kita tidak bisa di masjid, tidak masalah, malah akan bisa mengajak anak-anak kita, keluarga kita menjadi ahlul Quran. Dalil tersebut juga menunjukkan dianjurkan banyak melakukan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan ini, yaitu tadarus. Maka mulakanlah keluarga kita, ya, jadwalkan ada agenda untuk tadarus Al-Quran. Saudaraku, dulu para salaf sangat antusias untuk bermuamalah dengan Al-Quranul Karim ketika datang bulan Ramadan. Imam Malik misalkan, ketika datang bulan Ramadan beliau menutup buku-buku hadis dan menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i, beliau mampu menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. Imam Qatadah, ulama yang lahir dalam keadaan buta, mampu untuk menghatamkan Al-Quran selama sepekan. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk kembali kepada Al-Quranul Karim dalam menyambut bulan Ramadan ini, baik dengan membacanya maupun dengan mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya, tentu juga dengan memperbanyak niatnya dalam ibadah di bulan Ramadan. Misalkan kita punya target mau 1 kali hatam, maka di 5 kali sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masing-masing 5 halaman kita baca. Insya Allah dalam 1 bulan 1 kali hatam. Kalau mau 1 bulan 2 kali hatam, maka 10 halaman setiap sehabis atau sebelum sholat, ya, sehabis atau sebelum sholat 5 waktu tersebut. Kalau mau 3 kali hatamnya dalam 1 bulan, ya kita bisa 15 halaman setiap sehabis atau sebelum melakukan sholat 5 waktu tersebut. Bisa kita tuliskan tampil menghatamkan Al-Quran di keluarga kita. Saudaraku, mulailah kita dari diri kita, dari keluarga kita. Kita bergerak, kita menginspirasikan. Karena saat ini sejarah memanggil pribadi yang menjadikan krisis sebagai peta jalan akselerasi pengembangan diri potret muslim ideal. Semoga dengan Al-Quran keluarga kita selain diberkahinya, diberikan syafaatnya nanti, dan juga tentu kita akan oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing menjadi pribadi-pribadi tersebut. Di saat ini juga dicari pribadi yang bergerak, mampu menginspirasikan, membangkitkan semangat, berdaya dan berkontribusi meneruskan risalah Rasulullah SAW dalam membangun peradaban mulia. Di saat ini adalah momen cerita kita tentang karya, tentang inovasi,
dan tentang menginspirasi generasi. Karena itu mulakanlah, semoga dengan kita berdekatan dengan Al-Quran, kita mampu menjadi pribadi-pribadi tersebut. Yang terakhir, yang kelima, saudaraku, adalah menjaga sholat, baik sholat yang wajib maupun yang sunnah. Karena kita tahu bahwa sungguhnya sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu bi sholatihi, fa in salahat faqad aflah, wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya buruk, maka dia akan merugi. Hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa amalan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan tidak akan bernilai di sisi Allah jika kita meninggalkan salat dan melalaikan. Maka hendaknya yang perlu diperhatikan oleh kita untuk menyambut bulan Ramadan adalah menjaga salat kita. Jangan sampai sekali-kali kita meninggalkannya dan lalai terhadapnya, agar nanti ibadah puasa kita kelak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menjadi sia-sia. Marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah, dan janganlah kita mulai bulan Ramadan dengan banyak melakukan kemaksiatan kepadanya. Jadikan bulan Ramadan kita kali ini bulan Ramadan yang penuh dengan makna, karena bisa jadi bulan Ramadan kita kali ini bulan Ramadan yang terakhir bagi kita. Ingatlah, jangan sampai kita menyesal, karena penduduk surga pun menyesal di akhirat nanti. Jadi bukan hanya penduduk neraka saja yang menyesal, penduduk surga pun menyesal di akhirat. Kok bisa? Imam Tabrani dalam hadis Hasan Sahih pernah menulis sepenggal kisah tentang surga. Surga digambarkan mempunyai tingkatan-tingkatan yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafar. Satu kali setetes minyak harum dari seorang penduduk surga yang berada di atas jatuh menetes ke surga yang ada di bawahnya. Kejadian itu menghebohkan seisi surga yang ada di bawah. Pasalnya aroma harum dari setetes minyak harum tersebut mengalahkan wangi-wangi seisi jagat di surga bawah itu. Penduduk surga yang ada di bawahnya bertanya-tanya, dari mana wangi harum itu? Semerbak wangi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dijawab oleh malaikat penjaga surga, aroma yang sangat harum itu berasal dari tetesan minyak wangi dari seorang penduduk surga yang tinggal di atas mereka. Penduduk surga bawah pun semakin penasaran, apa yang membuat orang tersebut bisa memasuki surga yang di atas mereka? Betapa mulianya orang itu hingga ditempatkan di surga yang ada di bagian atas. Malaikat menjawab, saudaraku, amal ibadah si pemilik parfum itu pada dasarnya sama dengan orang-orang yang ada di surga bagian bawah. Namun bedanya si pemilik parfum itu memiliki zikir yang lebih banyak dari engkau sebanyak 1 kali. Maka ia pun ditempatkan di surga yang lebih tinggi. Lanjut malaikat itu menjawab. Saat itu penyesalanlah yang meliputi penduduk surga yang di bawah. Mereka menyesal mengapa sewaktu di dunia mereka menyia-nyiakan waktu. Mereka menyesal mengapa tidak menyibukkan diri dengan ibadah. Mereka menyesal tidak disibukkan dengan urusan-urusan akhirat, kerja-kerja positif, ibadah serta hal-hal kebaikan. Mereka beranggapan mereka telah meremehkan akhirat yang saat itu mereka rasakan betapa besar nilainya. Hadis ini juga menunjukkan betapa besar nilai sebuah zikir di hadapan Allah dan mendapat ganjaran yang besar. Dalam hadis lain disebutkan ada 2 kalimat yang ringan di lidah tapi berat timbangannya di akhirat. Itu adalah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah, Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan Ramadan kita lebih baik dari sebelumnya. Marilah kita menyambut Ramadan Mubarak dengan sukacita, diiringi dengan niat yang baik, memperbaharui niat kita, memperbanyak niat kita, taubat, beristighfar, dan memperbanyak doa, meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaharui salat kita, dan kita kembali untuk selalu memeluk Al-Quran. Kita kembali untuk selalu menjadi ahlul Quran, agar keluarga kita betul-betul diliputi oleh keberkahan dan kemuliaan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhirahu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon dibukakan pintu maaf yang selapang-lapangnya. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Kami Sivitas Yayasan dan SIT Al-Kausar Kelapa Nunggal menyampaikan permohonan maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.